Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, mari kita ingat terlebih dahulu apa itu paragraf. Paragraf adalah susunan kalimat yang mengandung satu gagasan atau ide pokok dalam suatu karangan. Paragraf biasanya ditulis menjorok ke dalam. Dalam satu paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Gagasan pokok adalah gagasan atau ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok punya nama lain. Kalian jangan bingung ya jika menemukan nama lain di dalam buku yang lain. Gagasan pokok ada yang menyebut dengan gagasan utama, pokok pikiran, pikiran pokok, dan ide pokok. Gagasan pokok berupa kalimat inti atau berupa pokok pikiran. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Ya, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Ciri-ciri kalimat utama, yang pertama, kalimat ini bersifat lebih umum daripada kalimat yang lainnya. Terletak di awal atau di akhir paragraf. Dapat berdiri sendiri jika kalimat yang lain dihilangkan. Fungsi gagasan pokok dan kalimat utama, yaitu memberitahu pembaca tentang apa yang dibicarakan dalam paragraf. Sandaran atau acuan bagi kalimat-kalimat lain dalam paragraf. Sekarang kita ganti belajar gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung juga punya nama lain, yaitu gagasan penjelas, pikiran penjelas, ide penjelas. Fungsi gagasan pendukung yaitu menjelaskan, memperinci, memperdalam, atau menguraikan kalimat utama. Gagasan pendukung dapat dilihat pada kalimat pendukung. Apa itu kalimat pendukung? Kalimat pendukung adalah kalimat yang mengandung gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nama lainnya adalah kalimat penjelas ya. Ciri-ciri kalimat pendukung atau penjelas, yaitu bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Umumnya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Kalimat ini tidak dapat berdiri sendiri. Apabila kalimat lain dihilangkan, kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Gagasan pendukung atau penjelas umumnya dinyatakan lebih dari satu kalimat, sedangkan gagasan pokok dinyatakan oleh satu kalimat. Fungsi gagasan pokok dan gagasan pendukung, yaitu untuk membuat ringkasan atau menyusun karangan. Apa itu ringkasan? Ringkasan merupakan kumpulan atau gabungan pokok-pokok pikiran. Sedangkan kerangka karangan adalah rencana kerja yang berisi garis-garis besar suatu karangan. Kerangka karangan berisi gagasan pokok dan dikembangkan dengan kalimat penjelas sehingga tersusun sebuah karangan. Bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yang pertama, tentunya kalian harus membaca dan mencermati setiap kalimat di dalam paragraf dengan seksama. Yang kedua, mengidentifikasi atau mencari kata kunci yang mendominasi atau yang sering muncul pada paragraf. Yang ketiga, menentukan satu kalimat mana yang paling cocok menjadi kalimat utama. Yang keempat, temukan gagasan pokok dalam kalimat utama tersebut. Gagasan utama biasanya dibentuk oleh subjek dan predikat, atau kita singkat dengan SP, atau bisa juga terbentuk dari subjek, predikat, objek, atau SPO. Berikutnya, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Maksudnya apa? Mencari kalimat utamanya, kemudian disimpulkan menjadi ide pokok atau dengan cara membalik kalimat utama. Yang terakhir dengan menyimpulkan isi paragraf
Apabila kalian tidak bisa menyimpulkan kalimat utama, kalian juga dapat menemukan ide pokok dengan menyimpulkan isi paragrafnya. Nah, di mana letak gagasan pokok di dalam paragraf? Letak gagasan pokok di dalam paragraf bisa di awal paragraf atau A ya, yang disebut dengan paragraf deduktif, atau juga B, belakang atau akhir paragraf, disebut dengan paragraf induktif. Atau bisa juga campuran atau C ya, dari di awal dan di akhir paragraf, yaitu disebut paragraf campuran. Sekarang mari kita latihan. Bacalah paragraf di bawah ini. Silakan dibaca. Tradisi sekaten sangat menarik bagi warga Solo. Tradisi ini selalu diawali dengan keluarnya 2 gamelan milik Keraton Surakarta. 2 gamelan itu ialah gamelan Kiai Guntur Madu dan gamelan Kiai Guntur Sari. Kedua gamelan tersebut dibawa menuju Masjid Agung Surakarta dengan rute Kori Kemandungan, Jalan Apit Urang Barat, menuju Masjid Agung Surakarta. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan sekaten lewat. Tahun ini mereka datang untuk melihat sekaten tersebut. Mari kita hitung berapa jumlah kalimatnya. Ya, kalimatnya terdiri dari 6. Yang pertama, kalimat pertama, tradisi sekaten sangat menarik bagi warga Solo. Kalimat kedua, tradisi ini selalu diawali dengan keluarnya 2 gamelan milik Keraton Surakarta. Kalimat ketiga, 2 gamelan itu ialah gamelan Kiai Guntur Madu dan gamelan Kiai Guntur Sari. Kalimat keempat, kedua gamelan tersebut dibawa menuju Masjid Agung Surakarta dengan rute Kori Kemandungan, Jalan Apit Urang Barat menuju Masjid Agung Surakarta. Kalimat keempat, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan sekaten lewat. Kalimat terakhir, yaitu kalimat ke-6, tahun ini mereka datang untuk melihat sekaten tersebut. Ada 6 ya. Sekarang, apa kata yang sering muncul? Kata yang sering muncul adalah tradisi sekaten. Di kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat kelima, kalimat keenam, dibahas terus ya. Nah, sekarang kalimat utamanya. Oke, kalimat utama yang sifatnya umum ada di awal ya. Jadi kalimat utamanya adalah tradisi sekaten sangat menarik bagi warga Solo. Sedangkan gagasan pokoknya bisa diambil dari kalimat utama, kita pendekkan tradisi sekaten sangat menarik SPU-nya. Mari kita latihan kedua, silakan kalian baca. Tanaman ini sering dijadikan bumbu dapur. Selain itu, jahe sering dijadikan minuman penghangat tubuh. Jahe juga dapat ditanam di perkarangan rumah sebagai apotek hidup. Dapat kita simpulkan bahwa jahe memang mempunyai banyak manfaat. Berapakah jumlah kalimatnya? Ya, jumlah kalimatnya ada 4. Kata kunci yang sering muncul? Kata kunci yang sering muncul adalah jahe atau tanaman jahe ya. Berarti di manakah letak kalimat utama? Kalimat utama itu kalimat yang umum ya. Iya, letaknya ada di belakang ya. Ada di akhir kalimat. Dapat kita simpulkan bahwa jahe memang mempunyai banyak manfaat. Maka gagasan pokoknya bisa kita ambil dari kalimat utama kita pendekkan. Jahe mempunyai banyak manfaat. Sudah paham sampai sini? Ustazah berharap kalian sudah paham ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.